Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Sagung Dubati. Kembali lagi di channel Babat Nusantara. Pada kesempatan kali ini akan menceritakan Gajah Mada seri keempat, Perang Bubat, bagian ke-35. Ucapan Sang Prabu Maharaja itu menggema bagai gaung sebuah gong raksasa yang memantul-mantul tak berkesudahan. Lamat-lamat Hyang Bunisora seperti memahami keputusan kakaknya yang berniat mengangkat derajat Dyah Pitaloka Citra Resmi menjadi raja itu. Apalagi manakala hal itu dikaitkan dengan ucapan Sang Prabu tentang upaya apapun yang harus dilakukan untuk menjaga kehormatan. Jika akhirnya Hyang Bunisora merasa dadanya bagi retak adalah ketika membayangkan keponakannya yang lain. Hyang Bunisora mempunyai panggilan khusus, Westu, kepada keponakannya berusia 9 tahun dan amat dekat dengannya. Untuk membantu kakaknya dengan sepenuh hati, Suradipati telah menyiapkan jiwa dan raga Niskala Westu Kancana agar kelak bisa menjadi raja yang sempurna saat pergantian kekuasaan tiba. Pendidikan terhadap Westu terkait sikap kesatria dan berbagai pengetahuan serta kemampuan yang harus dimiliki seorang pangeran pati ia ambil alih dan ia ditangani langsung. Para guru terbaik dikumpulkan untuk mengasah Westu supaya bisa menguasai ilmu baca tulis serta pengetahuan sastra dan bahasa, tidak hanya Sunda tetapi juga bahasa Jawa, termasuk mengasah kemampuannya agar pilih tanding dalam olah kanuragan. Hyang Bunisora puas melihat hasilnya. Meski usianya masih belum layak disebut remaja, Westu mampu membaca dan menulis melebihi kemampuan anak sebayanya, bahkan melebihi orang yang jauh lebih tua. Meski ia seorang pangeran pati, yang itu berarti kepada dirinya melekat kedudukan sebagai calon raja. Westu mampu bersikap santun kepada siapapun. Dalam keadaan tertentu ia bahkan meminta dianggap sebagai orang biasa, bukan anak raja dan calon raja. Kini tiba-tiba Prabu Maharaja berniat mengangkat derajat anak perempuannya menjadi raja. Hal demikian memang bukan hal yang tabu. Majapahit pernah memiliki raja perempuan yang mampu menjalankan tugas sebagai raja dengan baik. Sri Gitarja Tribuana Tunggadewi Jaya Wisnuwardhani dan Dyahwiyat Raja Dewi Maharajasa bisa menjalankan tugas tanpa cacat dan celah. Namun jika Dyah Pitaloka yang menjadi raja, bagaimana dengan Niskala Westu Kencana? Hyang Bunisora bagai orang yang kehilangan mulut. Hyang Bunisora tidak berbicara apapun saat siang itu juga. Ia ikut melepas para tamu dari Majapahit yang berangkat pulang. Sore itu sebagaimana yang dikehendaki Sang Prabu dan Permaisuri, Saniscara telah berada di istana dengan sikap cemas dan bingungnya. Naden Britaya yang ditugasi memanggil pelukis itu tidak mengalami kesulitan menemukannya di tepi telaga Jala Tunda. Semula Saniscara cemas mengira ia dipanggil karena kelancangannya, namun hatinya kembali tenang setelah Naden Britaya menjelaskan apa yang diketahui. Jadi lukisan itu kini tidak berada di tangan Tuan Putri? Tanya Saniscara setelah berhadapan langsung dengan Dyah Pitaloka. Dyah Pitaloka mengangguk sambil tak kuasa mencegah matanya berkaca-kaca. Saniscara tidak berbicara, namun ia mencerna apa yang terjadi itu. Risang Saniscara segera mengambil keputusan. Apakah hamba diizinkan untuk melukis ulang? Hamba akan membuat yang lebih bagus dari lukisan yang dibawa tamu itu. Tanya Saniscara. Seketika berubah raut wajah Dyah Pitaloka. Dyah Pitaloka yang semula murung itu kembali riang. Andai kata tidak ada Naden Britaya dan Wisnandini yang berdiri di sebelahnya, tentu ia akan menjerit melonjak-lonjak. Naden Britaya dan Wisnandini saling lirik melihat raut muka Dyah Pitaloka
yang secara lugas menunjukkan keadaannya yang lagi kasmaran. Cekatan Naiden Pritaya dan Wisnandini menyiapkan selembar kain putih yang dibutuhkan. Mereka juga cekatan menyiapkan semua peralatan yang dibutuhkan untuk melukis. Sekar Kedaton Dyah Pitaloka Citra Resmi duduk dengan sikap memenuhi yang diinginkan pelukisnya. Sebagai orang seniman, Risang Saniscara Patiwara melihat rambut Sekar Kedaton yang digelung rapi justru jelek diterjemahkan ke dalam lukisan. Dyah Pitaloka meluap gembira saat diminta mengurai mahkotanya yang hitam legam melalui menggoyangkan kepalanya dengan kasar. Rambut yang dibiarkan terurai itu nantinya justru menjadi bagian terindah dalam lukisan itu. Apalagi Saniscara memberi kesan seolah angin mempermainkannya. Menggunakan alat lukisnya, Risang Saniscara memindahkan Dyah Pitaloka ke lembaran kain di depannya. Cekatan tangannya menari membuat rancang gambar. Meski berupa coretan, tidak ada keraguan sama sekali bagi Saniscara dalam membuatnya. Ketika dada Saniscara sedang bergolak oleh dorongan penumpahan gelegak jiwa, ia tak peduli pada apapun, bahkan pada kedatangan raja. Dengan jongkok, dengan berdiri, bahkan dengan duduk bersila, Saniscara tidak sudi memecah perhatiannya. Dyah Pitaloka mengimbangi dengan mengubah diri menjadi patung batu dalam upaya menjaga sikap. Dyah Pitaloka juga tidak menoleh ketika Raja, Permaisuri, dan pamannya datang untuk melihat kegiatan melukis itu. Dengan sangat kagum, Prabu Maharaja menikmati tontonan langka itu. Meski masih berupa rancangan, gambar itu sudah kelihatan indah dan hidup. Prabu Maharaja dan istrinya tersenyum, mendapati ukuran tubuh anaknya sedikit lebih gemuk dari ukuran sebenarnya. Tidak sebagaimana lukisan sebelumnya yang dibuat dengan latar belakang telaga. Kali ini Saniscara melukis Dyah Pitaloka dalam sikap duduk di atas dampar kencana, menjadikan Sekar Kedaton bak seorang ratu. Ketika kegiatan melukis itu harus diakhiri untuk dilanjutkan di lain waktu, Saniscara terkejut mendapati Prabu dan Permaisuri di belakangnya. Dengan gugup Saniscara duduk bersila dan menyembah. "Hamba mengaturkan sembah Sang Prabu," ucapnya. Prabu Maharaja mengangguk menerima penghormatan yang diberikan kepadanya itu. Dengan rasa kagum yang tak perlu ditutupi, Raja dan Permaisuri memperhatikan lukisan itu dengan penuh minat. Permaisuri tak mampu mencegah keinginannya untuk juga dilukis. "Berapa hari yang kau butuhkan untuk menyelesaikan lukisan ini, Kisana Saniscara?" tanya Dewi Lara Singsing. Dengan santun Saniscara merapatkan kedua telapak tangannya. "Hamba Tuan Putri," jawab Saniscara, "hamba membutuhkan waktu sepekan untuk menuntaskannya, mungkin lebih." Permaisuri dan suaminya saling lirik. "Berarti kau akan menggambar kami sepekan lagi?" tanya Raja. Saniscara kembali menyembah, tetapi tidak segera menjawab. "Bagaimana?" kejar Permaisuri. "Hamba akan mengerjakannya bersamaan tuanku," jawab Saniscara. Ada banyak pertanyaan yang diajukan Raja dan Permaisuri, sebagaimana ada banyak pekerjaan yang harus dilakukan Saniscara petang itu. Di bangsal Raja, Saniscara kembali bekerja. Kali ini ia menggambar 4 orang sekaligus, yaitu Raja dan Permaisuri duduk bersebelahan, diapit kedua anaknya, Dyah Pitaloka di sebelah kanan dan Niskala Westu Kencana di sebelah kirinya. Hari itu dan hari-hari berikutnya adalah hari yang membahagiakan bagi Dyah Pitaloka karena ia bisa berdekatan dengan Saniscara. Tertarik pada bakat luar biasa yang dimiliki Saniscara dan karena membutuhkan waktu agak lama untuk menyelesaikan pekerjaannya, maka disediakan tempat khusus untuk laki-laki itu di sebuah bangsal yang dihuni para abdi pelayan istana. Di samping bakat melukis yang luar biasa, Saniscara juga berbakat meniup seruling dengan suara mengalun. Dari balik jendela yang terbuka,
Dyah Pitaloka tahu Saniscara sedang mengungkapkan gelagat asmaranya melalui alunan nada seruling kepadanya. Dyah Pitaloka yakin karena nada-nada lagu itu diciptakan ketika mereka sedang berdua. Di sela waktunya Saniscara tak pernah lupa kepada sahabatnya. Di tepi Jala Tunda Saniscara menemuinya. "Apa yang bisa kau ceritakan hari ini?" tanya Riung Sedatu. Saniscara memperhatikan gemerlap kunang-kunang di kejauhan. Amat banyak jumlah kunang-kunang itu berarak-arak di sepanjang tepi telaga. "Hari ini luar biasa," jawab Saniscara. "Hari ini Prabu Maharaja memanggilku. Aku diminta menggambar raja bersama segenap keluarganya. Besok dan hari-hari yang akan datang masih ada pekerjaan karena adik raja dan keluarganya juga ingin dilukis. Dengan demikian, aku punya waktu makin banyak untuk bisa berdekatan dengan Dyah Pitaloka kasih hatiku." Riung Sedatu menyimak cerita itu bukan sebagai hal yang luar biasa. "Aku juga melukis ulang Dyah Pitaloka karena lukisan sebelumnya diminta tamu dari Majapahit. Tamu itu utusan Prabu Hayam Wuruk yang ingin tahu bagaimana kecantikan Sekar Kedaton Dyah Pitaloka. Jika Hayam Wuruk tertarik, ia akan melamar Dyah Pitaloka." Lanjut Saniscara. Riung Sedatu mengerutkan kening. "Itu berarti kamu akan kehilangan?" tanya Sedatu sambil tertawa. Saniscara tidak menjawab pertanyaan itu. Di hamparan rumput ia berbaring sambil memandangi bintang-bintang. "Cinta memang indah," kata Sedatu, "apalagi cinta yang berbalas. Namun kau harus siap merasakan bagaimana sakitnya saat kehilangan." Saniscara tidak menoleh. Ucapan Riung Sedatu itu sejatinya juga berkecamuk di benaknya, menyudutkannya karena ia tak tahu bagaimana cara menjawabnya. Cintanya kepada Sekar Kedaton di luar dugaan, tak bertepuk sebelah tangan. Cinta itu berbalas. Bagaimana setelah itu? Apa cukup hanya sampai di situ? Bukankah dua orang manusia berlainan jenis jika saling mencintai pasti berkeinginan meningkatkan derajat hubungan itu ke tingkat yang lebih tinggi? Berhasil menggapai cinta Dyah Pitaloka ternyata bukan hal yang sulit. Namun, meningkatkan derajat hubungan itu menjadi suami istri, itulah yang sulit. "Aku ingin pulang." Tiba-tiba Riung Sedatu membelokkan persoalan. Saniscara terkejut. "Apa?" tanyanya. "Aku ingin pulang," ulang Sedatu. Saniscara mencerna ucapan sahabatnya itu. "Apa itu berarti kau sudah menemukan ingatanmu yang hilang?" tanya Saniscara. Riung Sedatu menggeleng. "Belum," jawabnya. "Tetapi aku merasa telah menemukan sebagian ingatanku." Saniscara terkejut. "Apa yang berhasil kau ingat?" kejar Saniscara. Riung Sedatu tidak segera menjawab. Yang ia lakukan justru memejamkan mata. "Aku melihat tamu-tamu dari Majapahit saat mereka pulang dengan berkuda. Salah seorang di antaranya seorang pemuda. Sayang, aku hanya melihatnya sekilas. Kalau saja aku melihat wajahnya sedikit lebih lama, barangkali belenggu yang mengganjal di benakku bisa jebol. Aku merasa mempunyai hubungan dengan pemuda itu," jawab Sedatu. Saniscara tidak berbicara apapun. "Aku harus pulang. Arahku kembali ke Majapahit," ucap Riung Sedatu.